didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC. Silakan. Thank you, Yohana. Kalau Anda pernah mendengar istilah kopi Toraja, Aceh Gayo, itu sudah biasa. Sekarang ada yang lagi booming nih, namanya kopi Halu dari Gunung Halu di Bandung. Awalnya beliau ini, juragan ini, bangkrut. Pada saat pandemi, 3 coffee shopnya tutup. Akhirnya kembali menjadi petani di Gunung Halu. Tapi siapa yang sangka ternyata bisa memberikan nilai tambah kepada para petani yang akhirnya menjadi populer dengan kopi Halu. Ini dia, Java Halu. Halo, nama saya Rani Mayasari. Saya petani kopi dan pengolah kopi dari Gunung Halu, Bandung Barat, Jawa Barat. Java Halu Kopi adalah prosesor pasca panen kopi dengan grade specialty kopi. Dan uniknya, kami mengolah bersama hampir 80% petani dan pengolahnya adalah perempuan. Kemudian kita mengolah kopi ini sudah 100% zero waste loh. Jadi tidak ada sampah, tidak ada sisa limbah yang ditinggalkan dari semua proses kopi yang kami produksi. Menikmati kopi yang sehat adalah kopi Java Halu karena Java Halu Kopi, good coffee for the earth. Kami merawat, mensortir dari mulai tanamannya kami tanam, kita menanam dari bijinya, kita memiliki nursery, kita menanam pohon kopinya, kita menunggu sampai 3 tahun, kemudian saat panen kami mengolahnya langsung dengan standar yang tinggi, kemudian quality control, semuanya terukur, terkontrol, kemudian hasilnya menjadi standar kopi yang baik dan baik untuk dinikmati. Saya siap menjadi juragan zaman now. Panelis, perkenalkan nama saya Rani Mayasari. Ini adalah profil saya. Saya adalah prosesor yang memproses hasil panen petani, yaitu kopi cherry, kemudian diproses menjadi green bean atau kopi mentah. Green bean ini kemudian kita olah dengan proses standar, dengan proses modern, hampir melebihi 20 proses tahapan sortir, mulai dari wet mill maupun dry mill, menjadi produk dengan specialty grade. Varietas yang kita olah adalah Arabica, meskipun di dunia ini ada 4 varietas, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Ini adalah produk kami. Java Halu Kopi memproses kopi green bean, kemudian diekspor ke Amerika, ke Eropa dan Middle East. Dan Oktober kemarin, alhamdulillah kita tembus ke Asia, yaitu ke Korea. Ini growth kami mulai dari 2001-2022 hampir lebih dari 10 kali lipat produksi kami di kebun untuk specialty grade. Kenapa kami merasa bangga? Karena specialty grade ini tidak mudah didapatkan sampai jumlah sebanyak ini. Ini adalah produk yang menjadi kebanggaan kami. Kenapa? Karena ini satu-satunya processing smallholder yang memproses pasca panen 100% zero waste. Karena penelitian sudah dilakukan tetapi belum ada solusi yang betul-betul zero waste. Contoh, 1 hari kalau kita panen 1 ton, sampahnya itu pasti 50%. Kita biarkan 4 hari, dia akan teroksidasi dan akan ada limbah berbahaya, cairan asam maupun limbah padat. Untuk itu, Java Halu Kopi memiliki solusi yang jitu, bagaimana mengkomposting sampahnya yang biasanya 3 bulan, kita berikan kepada Magot, itu hanya butuh 3 minggu. Dan memiliki 2 produk. Satu adalah kompos yang nutrisinya tinggi,
Yang kedua adalah maggot kering. Maggot kering ini harganya cukup mahal untuk pakan ternak, dan pakan ternak bukan yang biasa-biasa saja. Selanjutnya ada fire starter. Fire starter Bapak Ibu panelis tadi sudah ada di meja, mungkin bisa dipegang. 100% dari kulit kopi. 100% dari kulit kopi yang kami proses kopinya natural. Kenapa kami memproses kopi natural? Karena persediaan air bersih di gunung itu sangat sedikit. Jadi kami mengolah kopi dengan sedikit air. Hasilnya sampah menjadi fire starter, dan ini yang kemarin lolos ekspor ke Korea. Yang dibutuhkan oleh kami adalah mesin. Ini mesin yang kami rancang sendiri menggunakan dongkrak mobil. Pipa-pipanya juga ngelas sendiri. Yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami kampanyekan kepada para panelis di JJN3 ini adalah bagaimana kami memperbanyak plasma-plasma agar produk ini bisa diproduksi lebih mudah, lebih cepat, lebih masif, dan lebih banyak berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat di Gunung Halu. Kalau yang di over itu jadi apa ya? Basically perlu bantuan untuk membeli alat untuk press. Itu kan 20 juta maksudnya. Betul, nah ini nih. 20 juta itu untuk dua set alat. Satu set alat itu untuk satu kelompok pengolah. Satu kelompok pengolah itu 5 ibu-ibu, Pak. Dari saya punya pertanyaan sangat simpel. Jadi ke depannya mau gimana? Mau apa? What's the big dream? Big dream-nya itu adalah semakin banyak lagi komunitas perempuan, tidak hanya di Gunung Halu, yang mampu mengelola bisnis ekonomi kecilnya secara mandiri. Jadi Ibu mau bikinin bisnis buat orang lain? Konsep manajemen waste-nya ini yang bisa menjadi nilai tambah, itu yang ingin saya share kepada teman-teman yang lain. Buat Ibu sendiri, buat Halu Coffee sendiri, apakah ada dream yang komersil? Ada mungkin pingin jadi eksportir terbesar? I don't know. Karena kan tadi kan Ibu bilang lebih untuk orang lain ya. What about you? What about for this? Karena dengan kita memberikan sharing ilmu tentang waste management ini, saya merasakan, bukan berpendapat, tapi saya sudah merasakan dampaknya, yaitu bonding antara petani, pekerja, bersama Java Halu semakin erat. Sehingga itu goals yang saya capai, di mana kualitas produk kopi yang core daripada bisnis saya ini sudah tidak diragukan lagi ke depannya. Sarannya adalah bisnisnya stabil, baru kita juga memikirkan tentang impact kepada sekitarnya. Karena kalau misalnya kita terlalu impact driven, itu betul. But unless a business is strong enough and sustainable enough, justru impactnya nggak akan berlangsung lama. Saya mungkin kategorikan sebagai sosiopreneur dibanding entrepreneur. Jadi jiwa sosialnya itu sangat-sangat kuat. Yang penting daripada saya untung, saya lebih baik memilih untuk merangkul warga sekitar agar semuanya bisa bahagia. Saya lihat presentasi filmnya tadi, tempatnya sangat bagus, shotnya sangat bagus. Jadi mungkin ini juga dapat mengundang untuk visit farm. Karena itu akan juga memberikan banyak pengetahuan kepada teman-teman yang lain ataupun peminat lain, ataupun menambah peminat untuk mensupport ini. Ibu tadi adalah sangat inspirasional dan juga sudah membuktikan keahliannya. Tapi harus dibantu dengan struktur yang baik untuk perusahaan bisa menjadi maju. Ini harus dipisahin menjadi dua dengan payung dari ibu itu. Makanya saya mengatakan bisa konsep dua-dua tapi harus berstruktur. Terima kasih Ibu, Terima sukses kasih. terus untuk presentasinya. Terima kasih Coach, tepuk tangan untuk peserta ketiga. Dan itu tadi pemirsa penampilan dari peserta ketiga. Kita akan tunggu siapakah yang berhasil mencuri hati para panelis untuk memberikan tambahan modal dan juga investasinya. Kita jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Senang sekali perasaannya tentu, karena bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kami untuk bisa sama-sama membantu ibu-ibu perempuan di Gunung Halu. Presentasi yang saya sampaikan mendapat respon yang baik dari panelis, dan itu cukup memuaskan bagi kami. Pengusaha itu harus fokus. Walaupun kalau saya melihat Java Halu memiliki passion yang besar, tenaganya besar, sehingga memiliki banyak strategi. Ya, semoga para panelis bisa melihat strategi ini menjadi salah satu batu loncatan agar bisnis Java Halu bisa bertumbuh dan terus berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.